Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Sahabat channel YouTube Assalam yang saya hormati dan Allah muliakan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan berbagi ilmu, berbagi kisah, berbagi sejarah. Wabil khusus pada kesempatan ini saya akan sedikit menguraikan tentang ilmuwan, salah satu ilmuwan muslim. Dia adalah Muhammad Ali Hasan bin Ali Al-Haytham, atau lebih dikenal adalah Ibnu Haytham. Dia di barat dikenal dengan panggilan Al-Hazan. Lahir pada tahun 965 Masehi, 354 Hijriah. Beliau meninggal di usia 74 tahun dan dimakamkan di kota Kairo. Ibnu Haytham, dia adalah seorang peneliti, seorang ilmuwan muslim yang sangat dikenal, yang sangat populer di zamannya. Banyak karya-karya beliau yang mungkin dari zaman dulu sampai sekarang, bukan hanya Jazirah Arab saja, bukan hanya orang muslim saja yang mengembangkan, kemudian yang memaki ilmu-ilmu beliau, tetapi Eropa Barat umumnya memakai karya-karya beliau atau menggunakan karya-karya beliau tentang keilmuannya. Salah satu yang dikenal dengan keilmuan beliau adalah beliau ahli di bidang falak, ahli di bidang astronomi, di bidang sains, matematika, geografi, dan lain sebagainya. Maka sebelum lebih jauh, saya menguraikan tentang bagaimana sosok beliau. Kita lihat atau kita amati perjalanan beliau dari masa kecil beliau. Beliau dilahirkan di daerah atau di kota di Basroh yang penuh dengan ketidakstabilan politik di waktu itu. Di zaman yang beliau alami di waktu itu betul-betul ada dalam carut marut di dalam perpolitikan. Lahir pada zaman dinasti Abbasiyah. Kemudian dinasti Abbasiyah tidak stabil karena perpecahan, carut marutnya perpolitikan. Akhirnya berbagi-bagi beberapa dinasti. Ada dinasti Tulun, ada dinasti Fatimiyah, dan ada dinasti Waibah. Asli nggak? Tanah uang. Anak dia nanti dibahas lah. Ya, dia sob. Udah di situ ya. Ah. Beliau dilahirkan di tengah carut marutnya perpolitikan. Dari kerajaan Abbasiyah yang dulunya tak terkalahkan, bukan lagi entitas yang bersatu dan kuat, terbagi-bagi menjadi beberapa kerajaan otonom. Oleh karena itu, misalnya ada dinasti Tulun berkuasa di Mesir dan Suriah. Dinasti Fatimiyah
menguasai Afrika Utara dan dinasti Buwayhib mengendalikan Persia. Dibesarkan dan dididik dalam ketidakstabilan politik dan kehebohan sosial di Basrah. Ibnu Haytham mempelajari bahasa Arab, sastra, dan aspek-aspek keilmuan Islam tradisional selama tahun pertama. Dia kecintaan terhadap ilmu sangat luar biasa, sehingga perjalanan mencari ilmunya sangat luar biasa. Mengikuti jejak ayahnya mencari ilmu, kemudian dia pun tidak pantang mundur untuk terus mencari ilmu-ilmu di waktu itu. Di masa kecilnya, di masa remajanya dihabiskan mencari ilmu di daerah atau di kotanya sendiri di Basrah. Kemudian sesudah Ibnu Haytham dia dewasa, dia mencari ilmu ke kota yang sangat luar biasa, yang penuh dengan sejarah perpolitikan Islam yang sangat dahsyat, yaitu kota Baghdad. Di perjalanan ketika menuju dari Basrah ke Baghdad, maka Ibnu Haytham terus menggali ilmu-ilmu, menggali keilmuan yang sangat luar biasa. Ketemulah di suatu tempat, yaitu di kerajaan atau dinasti Fatimiyah. Kebetulan Ibnu Haytham pada saat itu sudah terkenal, sudah mulai terkenal. Ibnu Haytham kemudian diangkat dan dipanggillah sebagai orang yang diperlukan pada saat itu untuk bisa memberikan yang terbaik. Wabil khusus pada saat itu kota tersebut, daerah tersebut dalam keadaan banjir. Kerajaan Fatimiyah punya satu ide bagaimana ini Ibnu Haytham supaya ini banjir bisa dikendalikan. Akhirnya dengan ilmunya Ibnu Haytham dia mempelajari atau terus dengan sekuat tenaga dan ilmunya untuk bisa mereda banjir yang terjadi di kota tersebut. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku sekalian, karena memang pada saat itu Allah belum berkehendak, akhirnya dengan kekuatan tenaganya, dengan mengerahkan ilmunya, tetapi banjir Sungai Nil tidak bisa direda pada saat itu. Akhirnya Ibnu Haytham diputus dari kerjaannya oleh dinasti Fatimiyah. Pada saat itu Ibnu Haytham tidak putus asa. Dia terus dan terus bagaimana caranya supaya bisa menambah wawasan dan ilmu. Kemudian karena memang pada saat itu ketika berada di kerajaan Fatimiyah, beliau kehabisan dana, maka beliau menjual karya-karya beliau untuk melanjutkan perjalanan beliau ke kota Baghdad. Dan beliau menjual karya-karya beliau untuk menyambung hidup dan sampai ke kota yang dia inginkan untuk mencari ilmu, yaitu kota Baghdad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan-perjalanan Ibnu Haytham yang sangat luar biasa. Akhirnya beliau tidak putus asa. Sampailah ke kota Baghdad yang diinginkan. Kota yang melahirkan ribuan
ilmuwan-ilmuwan Muslim yang terkemuka di bumi ini. Beliau memperdalam ilmu di kota Baghdad tersebut dengan beberapa ilmu yang beliau miliki sekarang. Salah satu yang identik dengan beliau, keilmuan beliau adalah tentang penelitian, mobil khusus di bidang astronomi, sains, falak, optik, matematika, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita tidak bisa hilangkan. Sejarah membuktikan bagaimana hebatnya, bagaimana dahsyatnya para ilmuwan-ilmuwan Muslim terdahulu. Sehingga sampai sekarang, para ilmuwan-ilmuwan sekarang, baik di bidang kedokteran maupun di bidang sains, di bidang astronomi, itu tidak terlepas daripada karya beliau, tidak terlepas daripada kehebatan dan kedahsyatan ilmu beliau. Seandainya beliau pada waktu itu tidak mengembangkan ilmunya tentang astronomi, sains, kemudian matematika, tentang aljabar, kemudian ilmu optik dan lain sebagainya, maka untuk sekarang, para ilmuwan-ilmuwan sekarang mungkin tidak akan bisa lebih dalam mempelajari ilmu tersebut. Maka dari itu, perjalanan-perjalanan beliau sangat luar biasa. Akhirnya saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam perjalanan dan kisah hidup beliau untuk mencari ilmu ini sangat luar biasa. Di usia 74 tahun beliau bisa menghasilkan karya-karya yang terbaik. Di antara buku hasil karya beliau, yang pertama adalah Al-Jami' fi Usul Al-Hisab, tentang teori-teori ilmu matematika dan penganalisaan. Kedua, hasil karya Ibnu Haytham adalah kitab At-Tahlil wa Tarkib tentang ilmu geometri. Ketiga, kitab At-Tahlil Al-Masail Al-Adadiyah, yaitu tentang ilmu aljabar. Yang keempat, yaitu hasil karya beliau, makalah Fi Istikhraj Simat Al-Kiblat, mengupas tentang arah kiblat, mengupas tentang jadwal-jadwal waktu sholat. Kemudian yang terakhir, hasil karya beliau salah satunya adalah Risalah Fi Sina'at Al-Syair, mengenai teknik penulisan syair. Ikhwatul iman, sahabat assalam yang saya muliakan, ternyata sangat luar biasa hasil karya-karya beliau yang menjadikan semua para peneliti ilmuwan di zaman sekarang bisa lebih memperluas ilmunya, bisa lebih memperluas karyanya. Ini tidak lepas daripada hasil karya jerih perih para terdahulu, para ilmuwan Muslim, para ilmuwan yang sangat luar biasa, mengerahkan segalanya demi untuk kelanjutan ilmu-ilmu di zaman yang akan datang, wabil khusus di zaman yang kita alami sekarang. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya beberapa kisah atau beberapa riwayat yang bisa saya sampaikan tentang ilmuwan Muslim Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, atau dikenal Ibnu Haytham, atau di barat lebih dikenal Al-Hazan. Mungkin cukup sekian dulu. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu, dan mudah-mudahan menambah wawasan. Wabil khusus, saya pribadi, umumnya semua jamaah sekalian, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sekali lagi, jadikanlah hidup ini yang berarti, jadikanlah keturunan kita menjadi salah satu ilmuwan yang terkemuka seperti Ibnu Haytham. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.